Sudah sebulan berlalu sejak hari hujan itu. Hari yang mengubah banyak hal, bukan karena sesuatu yang besar terjadi, tapi karena akhirnya mereka saling memahami dengan hati yang terbuka. Dapur yang dulu sunyi, kini selalu terdengar ramai setiap pagi. Ada suara Bu Rini yang memotong bawang sambil bersenandung pelan. Dan suara Sinta yang sibuk mengulek sambal di cobek batu. Terkadang mereka bercanda kecil, terkadang saling menggoda, bahkan sesekali saling protes, tapi bukan karena marah. Kini suara mereka terdengar seperti musik rumah tangga yang baru. Bu, garamnya segini cukup? Coba Ibu icip dulu. Sinta menyodorkan sendok. Bu Rini mencicip sedikit, lalu mengangguk. Nah, itu baru pas. Sekarang udah pinter? Sinta tertawa kecil. Pinter karena gurunya galak. Bu Rini memukul pelan bahunya sambil ikut tertawa. Dasar kamu ini. Siapa yang galak? Sinta pura-pura takut. Enggak Bu, bercanda. Arman yang duduk di meja makan hanya tersenyum melihat keduanya. Ia tahu, rumahnya sekarang benar-benar berbeda. Udara di dalamnya lebih ringan. Senyum lebih mudah muncul. Bahkan, aroma masakan pun terasa lebih sedap. Entah kenapa, hari itu hari Minggu. Dan mereka bertiga makan siang bersama di teras belakang. Angin bertiup pelan, menggoyangkan jemuran yang berbaris rapi. Sinta menatap Bu Rini yang sedang menceritakan masa mudanya dengan semangat. Tentang bagaimana dulu ia belajar masak dari ibunya sambil menangis karena sering dimarahi kalau salah masak. Makanya ibu dulu keras sama kamu, Sin, katanya sambil tersenyum lembut. Soalnya dulu ibu juga dibentuk dari kerasnya tangan ibu-ibu sendiri. Sinta mengangguk, lalu berkata pelan, ternyata setiap luka punya asalnya. Ya, Bu. Dan kadang kita nggak sadar, luka itu bisa nurun ke orang lain. Bu Rini menatapnya. Mata tuanya berembun lagi. Iya, Sin. Tapi ibu bersyukur. Kamu sabar. Kalau bukan kamu, mungkin rumah ini masih dingin kayak dulu. Sinta menunduk malu. Saya juga belajar dari ibu. Bu, sekarang saya tahu. Cinta itu kadang nggak selalu lembut, kadang dia keras. Tapi tujuannya sama. Supaya orang yang kita sayang tetap baik. Mereka saling berpandangan lama, lalu tersenyum. Sore harinya, saat Arman tidur siang di kamar, Sinta membantu Bu Rini menyiram tanaman. Di sela-sela aktivitas sederhana itu, Bu Rini tiba-tiba berkata pelan, kamu udah aku anggap anak sendiri, Sin. Sinta menoleh. Wajahnya terkejut tapi hangat. Beneran, Bu? Ya, ibu pikir dulu ibu takut kehilangan Arman. Tapi ternyata ibu malah dapat anak baru. Allah ganti dengan kamu. Hadis sekarang, ibu nggak kehilangan siapapun. Sinta menggigit bibirnya, menahan air mata. Makasih, Bu. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Cukup jaga Arman baik-baik. Dan jangan lupa, kalau ibu cerewet nanti, jangan dimasukin hati. Sinta tertawa kecil. Itu janji, Bu. Tapi ibu juga jangan bosen kalau saya kadang salah lagi. Bu Rini tersenyum. Kalau kamu salah, ibu marahin. Tapi setelah itu, ibu masakin sayur asem. Biar adem lagi hatinya. Keduanya tertawa. Hari-hari mereka berjalan semakin ringan. Tidak semua sempurna. Tentu, ada kalanya mereka berbeda pendapat. Ada kalanya Bu Rini masih menggerutu kecil soal bumbu atau cara lipat baju. Tapi kali ini, setiap perbedaan selalu berakhir dengan tawa. Bukan lagi diam panjang. Bahkan, dapur mereka kini seolah punya nyawa baru. Dindingnya tak lagi terasa dingin. Panci dan sendok terdengar seperti musik kebersamaan. Sinta sering berkata pada dirinya sendiri, dulu aku kira cinta itu cuma ada di kamar dan pelukan suami. Tapi ternyata cinta yang paling hangat justru tumbuh di dapur. Dari tangan seorang ibu yang belajar mencintai menantu. Dan dari hati seorang menantu yang belajar memahami ibu. Suatu malam, Bu Rini duduk di ruang tamu sambil memegang album foto lama. Sinta datang, membawa teh hangat. Lihat apa, Bu?
Foto waktu Arman kecil. Dulu dia suka banget makan nasi goreng buatan ibu. Sekarang, dia lebih suka buatan kamu. Sinta tersenyum. Enggak juga, Bu. Katanya, nasi goreng ibu tetap juara. Bu Rini terkekeh. Ah, kamu aja yang mau ngalah. Ya, biar adem rumahnya, Bu. Bu Rini menatapnya. Lalu berkata lembut, kamu tuh pinter bikin adem, Sin. Ibu baru sadar yang dulu ibu anggap ancaman, ternyata justru penenang. Sinta menatap mata Bu Rini lama, lalu menggenggam tangannya. Saya cuma belajar dari ibu. Kalau ibu nggak kuat, saya juga nggak bakal bisa bertahan. Malam itu mereka mengobrol lama. Tentang masa lalu, tentang Arman, tentang hal-hal kecil yang dulu tak pernah sempat diceritakan karena dinding, kesalahpahaman, terlalu tebal. Tapi kini, semua dinding itu runtuh pelan-pelan, tanpa suara, hanya digantikan oleh tawa dan kenangan baru. Beberapa minggu kemudian, Sinta membawa kabar gembira. Pagi-pagi ia menunggu Bu Rini di ruang tamu, sambil memegang hasil tes kecil di tangannya. Saat Bu Rini keluar dari kamar, Sinta langsung berdiri. Wajahnya gugup tapi penuh senyum. Bu, iya Sin, Sinta menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Saya, insya Allah hamil, Bu. Bu Rini terpaku. Tangannya refleks menutup mulut. Air matanya langsung mengalir. Ia berjalan mendekat, memeluk Sinta tanpa banyak bicara. Pelukan itu hangat sekali, seperti pelukan seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Ya Allah, akhirnya ibu bakal jadi nenek, katanya sambil terisak. Sinta ikut menangis. Tapi kali ini bukan karena luka. Tangis bahagia yang datang setelah semua kesedihan disembuhkan oleh waktu dan kasih sayang. Arman keluar dari kamar, memeluk keduanya sambil tertawa di tengah tangis. Lihat, dua perempuan hebat di hidupku malah nangis bareng. Bu Rini tersenyum. Matanya masih basah. Biarin, Man. Ini air mata bahagia. Sinta mengusap pipinya, lalu berkata, pelan, Bu, nanti kalau bayi ini lahir, saya mau ibu yang kasih nama. Ya, Bu Rini kaget. Loh, kenapa ibu? Soalnya bayi ini datang setelah ibu dan saya saling maafin. Jadi biar selalu ingat, kalau rumah tangga nggak cuma soal cinta suami istri, tapi juga soal restu dan hati yang lapang dari seorang ibu. Bu Rini memeluknya lagi, lebih erat. Ya Allah, Sin, kamu, anak, Bak, ibu janji, ibu nggak akan pernah marah-marah lagi. Paling cerewet dikit, itu udah bawaan, katanya sambil tertawa kecil. Sinta ikut tertawa di pelukannya. Kalau ibu nggak cerewet, rumah ini malah sepi, Bu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cahaya yang berbeda. Bu Rini kini lebih sering tersenyum, lebih banyak bercerita, dan bahkan sering masak berdua dengan Sinta sambil bersenandung lagu-lagu lama. Arman pun semakin bahagia melihat dua wanita yang paling ia sayang akhirnya menjadi satu hati, satu rumah, satu keluarga yang benar-benar hidup. Dan di setiap sore, saat matahari jatuh perlahan di jendela dapur itu, cahaya jingga selalu menimpa wajah Bu Rini dan Sinta yang sedang menyiapkan makan malam. Kadang mereka tertawa karena tumisan gosong sedikit, kadang mereka berdebat karena garamnya keasinan. Tapi tidak ada lagi dingin di antara mereka. Hanya kehangatan yang sederhana, kehangatan yang datang dari hati yang saling menerima. Dapur yang dulu menjadi saksi ribuan luka, kini menjadi tempat di mana cinta keluarga tumbuh lagi. Lebih matang, lebih tenang, dan lebih indah dari sebelumnya. Karena di akhir segala pertengkaran dan air mata, rumah bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang lebih berkuasa, tapi tentang siapa yang mau mengalah demi menjaga cinta tetap hangat. Dan di rumah kecil itu, di bawah cahaya senja yang lembut, tiga hati akhirnya menyatu dalam satu doa, satu meja makan, dan satu dapur yang kini tak lagi menyimpan luka, melainkan cinta. Kehidupan tak pernah berhenti memberi pelajaran. Kadang pelajarannya datang lewat kehilangan, kadang lewat pertengkaran kecil yang tanpa sadar
membentuk kedewasaan hati. Bu Rini dan Sinta telah melewati masa-masa dingin, luka, dan keheningan. Mereka pernah berdiri di dua sisi yang berbeda. Saling berjarak karena takut saling melukai, tapi akhirnya mereka menemukan satu hal penting, bahwa cinta tidak harus dimenangkan, melainkan harus dijaga bersama. Kini, dapur yang dulu menjadi saksi bisu ribuan luka telah berubah menjadi tempat lahirnya tawa dan doa. Tempat dua hati belajar untuk saling memaafkan, saling menghargai, dan saling mencintai tanpa syarat. Sinta tidak lagi sekadar menantu. Ia menjadi anak. Bu Rini tidak lagi sekadar mertua. Ia menjadi ibu. Dan Arman, di tengah keduanya, tidak lagi harus memilih. Karena rumahnya kini benar-benar utuh. Setiap keluarga punya ujiannya sendiri. Tapi selama masih ada cinta dan kesabaran, tak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Karena rumah yang hangat bukanlah rumah tanpa pertengkaran, melainkan rumah yang mampu saling memaafkan setelah setiap air mata jatuh.